Kita mau ibadah dulu, menikmati berkat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, walaupun di rumah masing-masing ya. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. 2-3 orang aku hadir. Ya, kita suami istri, saya sepakat, ada cucu ya. Ya, kamu siapa yang sekeluarga, mungkin tidak kelihatan di TV tapi ada di rumah. Ketika kita sehati, di situ roh Tuhan hadir. Itu yang paling penting. Makanya senang sekali bisa tatap muka seperti ini ya. Live streaming juga bagus. Via Zoom meeting seperti ini juga bagus. Semuanya bagus, yang penting kita sungguh. Makanya saya selalu menekankan ketika kita ibadah, kita betul-betul nyanyi, kita ikutin nyanyi. Makanya saya nggak mau ada yang pakai daster, duduknya angkat kaki gitu, nggak mau. Ya, jadi kita betul-betul seperti di gereja ibadah. Jadi kita nggak pernah kehilangan momen yang penting setiap hari Kamis atau Minggu ketika kita ibadah. Kita jangan sampai kehilangan momen yang penting yang selama ini kita lakukan. Ya, itu yang bisa bikin kita menang daripada kuasa iblis, yang bisa kita gagalkan tujuan si iblis, yang dia mau memporak-porandakan kita. Tapi ketika kita bersatu hati terus, Allah tidak pernah lelah untuk menolong dan memberkati kita. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih kalau pada malam ini kembali kami boleh melakukan ibadah online via Zoom meeting. Kami tahu Tuhan, kami pegang firman-Mu, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kami suami, istri, anak-anak, kami sehati sepakat Engkau hadir di rumah tangga kami. Terlebih lagi kami kumpulan keluarga Sekina. Setiap anggota yang muncul di TV pada malam ini, kami sehati sepakat dan Engkau ada bersama kami. Itulah tujuan kami, itulah kerinduan kami Tuhan. Maka setiap hari Kamis jam ibadah, setiap minggu jam ibadah itu kami tidak mau lewatkan. Kami tetap adakan itu sekalipun itu di rumah. Karena kami tahu kuasa-Mu sanggup menjangkau dimanapun kami berada. Engkaulah Allah omnipresent yang selalu hadir dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada malam ini. Ya Tuhan yang menjadi leader malam ini, Samuel, Tuhan berkati saya sebagai hamba-Mu yang melayani firman Allah. Tuhan berkati semua malam ini yang hadir, yang sepakat sehati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan berkati. Juga mereka yang masih dalam persiapan akan bergabung, juga Tuhan berkati. Kami percaya Roh Allah sudah menggerakkan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Samuel. Ya, terima kasih. Selamat malam Tante Nila, Om Nawi, teman-teman semua. Kita bersyukur kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali. Kita nyanyi pujian Bila Takut Membayang dan Hatimu Bimbang. Bila takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik lebih tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Bila takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh, naik lebih tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Lagi. Bila takut membayang dan hatimu bimbang,
pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik, naik, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya, tinggi, lewat gunung dan lembah, ke gunung tinggi. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah curam ku turun, 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 mencari damai. Tapi akhirnya damai, tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Gunung tinggi pun naik, 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 mencari damai. Lembah curam ku turun, 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 mencari damai. Tapi akhirnya damai, tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi, ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Lembah curam ku turun, turun, mencari damai. Tapi akhirnya damai, tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Tapi akhirnya damai, tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kedamaian hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dia Adonai Shalom, Raja Damai. Saya berikan kesempatan langsung aja bagi saudara-saudara yang mau bersaksi. Angkat tangannya. Nanti biar Yosef juga bantu lihat. Sama di situ juga. Ada suara juga. Sep, lu buka Sep. Unmute. Pak Aliong mau bersaksi. Oh iya, silakan Ko Leong. Halo? Ya, Ko Leong. Bisa dengar suara saya? Bagus. Ya, puji Tuhan. Selamat malam semua. Tante Nila, Om Nawi, serta semua rekan-rekan Sekina yang bergabung di acara ini ya. Saya nggak tahu namanya lah. Singkat aja ya. Waktu operasi sebelumnya saya bimbang lah. Karena anak saya Nevan panas tinggi. Padahal saya mau operasi, saya bingung. Saya cuma bisa berdoa, saya bilang Tuhan, saya kalau dibilang penting ya tentu pentingkan buat anak. Tapi Tuhan punya jalan buat saya. Ya puji Tuhan, hari Selasa saya kontrol. Depannya Jumat saya harus operasi. Tadinya saya cuma sekilas formalitas ya biar bisa jalan. Cuman saya nggak terlalu pentingan buat diri sendiri, cuman yang penting anak saya Nevan sakitnya bisa cepat pulih. Ya Rebu saya cek semua ke dokter internis, semua udah ACC semua, cuman saya tetap keputusan operasi Jumat. Nah puji Tuhan hari Kemisnya anak saya Nevan ya panas tinggi 39,3 itu saya tak ya puji Tuhan, Tuhan bantu sembuh juga Nevan perlahan demi perlahan. Akhirnya karena hari Kamis keputusannya ya Jumat saya harus operasi pagi-pagi, saya berangkat jam
Halo? Ya. Halo? Ya, lanjut Kak Leong. Langsung ya, Pak Leong oke. masuk. Kedengeran kok? Ya. Soalnya putus barusan. Nah, pas Jumat pagi, saya jadwal jam 1 ya. Sekitar jam 10 saya udah masuk. Begitu masuk, karena ada berkas ketinggalan, istri pulang dulu. Nah, sekitar jam 12 tuh saya berdoa. Saya mah manusia biasa lah, manusia lemah yang nggak bisa apa-apa. Tapi itu belum pernah saya alami. Saya berdoa di ruang perawatan ya. Itu saya meremin mata, itu saya putih seperti lampu. Saya bilang, aduh, Tuhan menyertai saya operasi ini. Nah, tidak lama kemudian saya dijemput operasi sekitar jam 2:30, 3. Nah, sempat dari operasi itu saya sempat terjadi pendarahan. Yang biasanya operasi itu kira-kira 45 menit. Ini kurang lebih 1,5 jam. Nah, pendarahan itu juga diakui dokter waktu saya kontrol. Saya bilang, dokternya bilang gini, Pak, saya juga takut waktu operasi. Ini Bapak sempat pendarahan, saya panik katanya. Saya cuma jawab, saya bilang, ini semua pertolongan Tuhan. Tanpa pernyataan Tuhan, operasi saya juga nggak bakal berhasil, saya bilang. Ya itu doa saya bilang. Sebelum operasi saya berdoa, saya bilang, Tuhan, operasi ini kalau bisa ya, semua lancar ya Tuhan, kalau bisa jangan sakit. Ya puji Tuhan, semua berjalan dengan lancar. Biasanya sakit di pinggang belakang itu kalau suntik 2 kali minta ampun. Ya kemarin puji Tuhan, semua ya nggak sakit-sakit amat lah. Itu aja kesaksian saya, nanti takut waktu juga barangkali ada yang mau bersaksi. Ya sekian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Makasih Pak Leong. Ada yang mau bersaksi lagi? Ada lagi nggak, Sep? Nggak ada kayaknya. Kalau nggak ada yang mau bersaksi, saya mau bersaksi. Minta waktu sebentar. Saudara-saudara, sudah beberapa minggu ini ya kita secara berseri gitu belajar nama Allah. Kita udah belajar Elohim, kita belajar El Shaddai, kita belajar Adonai Jireh, ya Allah yang mengadakan segala sesuatu. Kita juga belajar Adonai Syamah, ya Allah yang maha hadir. Dan secara khusus nanti malam, hari ini kita mau belajar tentang Adonai Shalom ya. Dialah sang damai itu gitu. Saudara-saudara saya ingetin jangan pakai kata Yehova gitu. Karena kalau saudara-saudara ingat beberapa minggu yang lalu Tante Nila pernah jelasin ke kita bahwa kata Yehova sendiri itu begitu sakral ya. Begitu ya Tante ya. Begitu suci. Jadi orang Israel sendiri memang tidak pernah melafalkannya. Orang Israel sendiri lebih suka, jadi kalau ketemu YHWH itu dilafalkan dengan Adonai. Begitu ya Tante? YHWH itu abjad Ibrani ya. Yod, he, waw, he. Begitu ya Tan? Kalau salah ya dijawerin aja anak-anak Tan maksudnya. Kalau sampai salah mah yod, he, waw, he. Karena memang huruf konsonan huruf alfabet Ibrani. Iya, alfabet Ibrani itu tidak mengenal huruf hidup ya Tan. Iya, nggak ada huruf hidup. Jadi kalau ketemu YHWH dibacanya Adonai. Ya, saya bersyukur dengan nama-nama Allah inilah saya bisa memasuki usia pernikahan kami yang ke-13 gitu. Dia Allah yang menyediakan segala sesuatu bagi kami. Dia Allah yang selalu hadir bagi keluarga kami gitu. Bahkan kalau sebentar kita belajar, Dia Allah yang memberikan damai, ya itulah damai itulah yang Dia mau berikan juga bagi keluarga kami di usia pernikahan yang ke-13 ini. Saudara-saudara, bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada persoalan gitu.
memang Yesus Kristus sendiri tidak pernah berjanji kalau kita mengiring dia itu langit itu selalu biru gitu, jalan tanpa hambatan. Tentu ada masalah yang harus kita hadapi. Dan saya kira ini melanda semua orang. Tante Nila juga saya rasa, Tante Nila, Om Nawi pasti punya pergumulan masalah masing-masing seperti saya yang alami gitu. Saya sendiri bukan hanya masih pergumulan saya pribadi, bukan hanya persoalan masih menantikan kehadiran anak di usia pernikahan yang ke-13 ini. Tapi memang hari-hari ini juga seperti pandemi COVID ini, saudara-saudara memang ya mengganggu sekali. Apalagi usaha pekerjaan saya juga saya nggak sangka kena juga dampak efek domino dari pandemi COVID-19 ini. Kalau saya hitung-hitung, seingat saya sejak COVID ini omset penjualan itu sudah turun lebih dari 50% kalau nggak salah. Tetapi ya itulah, semenjak kita belajar gitu nama-nama Allah ini, kok jalan hidup kita sebagai orang percaya itu tidak ditentukan oleh fakta dan kenyataan di lapangan gitu. Tetap Allah kita itu Allah yang selalu menyediakan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Allah yang kita sembah itu selalu hadir bagi kita gitu. Bahkan kalau malam hari ini kita belajar Adonai Shalom itu, dia memberikan damainya gitu bagi keluarga saya. Di tengah-tengah kondisi yang harus kita hadapi hari di tengah-tengah kondisi yang sulit sekalipun, jadi saya masih melihat ada Tuhan gitu, ada campur tangan Tuhan bagi keluarga kami. Kalau saya sejenak bisa melihat 13 tahun perjalanan keluarga kami, ya saya hanya bisa bilang terima kasih Tuhan aja. Semua karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan semata-mata. Saudara-saudara, memang Allah yang kita sembah itu kepingin kita itu mengenal dia, berelasi dengan dia gitu. Makanya saya secara pribadi, saya sangat diberkati oleh pelajaran nama-nama Allah ini gitu. Dan saya sudah alami bahwa Allah yang kita sembah itu memang Allah yang mengadakan segala sesuatunya, Allah yang mau hadir di tengah-tengah keluarga kita gitu. Dan itu bukan buat kepentingan Allah saya rasa, itu buat kepentingan kita. Makanya dalam keadaan situasi sulit seperti ini pun, saya boleh merasakan damai sejahteranya, kehadirannya di tengah-tengah keluarga kami. Oleh karenanya, ada selalu kekuatan baru, ada penghiburan, walaupun ada tetesan air mata juga yang harus saya jalani. Dan saya juga rindu kalau saya sudah mengalami ini, saya juga rindu saudara-saudara bisa mengalami hal yang sama. Itu saja kesaksian saya, terima kasih. Kalau ada yang mau bersaksi lagi, silakan. Coba dilihat lagi, Sep. Nggak ada kayaknya, Sam. Ya, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita langsung aja ya, kita mau dengar firman Tuhan. Tadi saya bilang, kualitas damai sejahtera, kualitas Adonai Shalom itu berbeda dengan damai yang diberikan oleh dunia ini. Damai dari Tuhan itu tidak temporer gitu. Dia walaupun kita di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah kesulitan, damai itulah yang selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Maka kita nyanyi lagu damai yang Dia berikan, kita mau dengar firman Tuhan. Dalam nada lambat aja ya. Damai yang Dia berikan amat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, serahkan padanya Yesus Tuhan. Sekali lagi, damai yang Dia berikan, damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar.
sertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Di dalam kasih Kristus, Saudara Hendra berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Saudara Hendra. Tuhan, kembali kami datang kepadamu Tuhan pada saat malam hari ini. Tuhan, kami boleh mengucap syukur bahwa kami boleh kembali berkumpul Tuhan dalam ibadah online ini. Kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, kami masih dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kami begitu mengucap syukur Tuhan buat hari-hari yang masih Tuhan berikan bagi keluarga kami semua ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi Tante Nila yang akan membawakan firman-Mu. Dalam firman-Mu Tuhan, boleh selalu menjadi pedoman hidup kami Tuhan Yesus. Dan juga biar firman-Mu Tuhan boleh kami lakukan Tuhan Yesus. Dan kami juga boleh diberikan pengetahuan yang lebih tentang firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya buat kesaksian-kesaksian yang boleh menguatkan kita semua. Malam ini kita mau isi lagi pikiran kita, hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab kalau tidak diisi oleh kebenaran firman Tuhan, kita bisa kosong pikiran ini dan kita nggak kuat menghadapi sekarang ini, keadaan sekarang ini. Ya, kita jangan bilang berkecukupan, nggak pusing gitu ya. Kan ada orang bilang begini, tukang sayur bilang begini, kalau yang punya duit di rumah aja enak katanya gitu ya. Tapi kita kalau nggak keliling mana ada duit, dia bilang begitu. Memang ini sebuah kenyataan di lapangan itu seperti itu. Ternyata orang yang punya duit juga kebat-kebit, bingung gitu ya. Bagaimana kalau bisnis ini terus tidak bisa berjalan, seberapa banyak pun akan habis dengan biaya-biaya yang dikeluarkan tapi tidak ada pemasukan. Nah, disinilah iman kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita diuji. Nah, nanti dari sini, dari keadaan ini akan kelihatan iman kita itu kehidupan kita. Nah, ini nanti kelihatan dari masa-masa ujian COVID-19 ini. Saya aja merenungkannya luar biasa ya. Luar biasanya begini, aduh Tuhan, nggak sangka. Kalau dulu kita dengar cerita perang antara Jepang yang mau menjajah kita, pahlawan berjuang ya, melawan tentara Jepang, tentara Belanda gitu. Tapi sekarang sebetulnya kita juga lagi dalam masa peperangan loh, ya. Tapi musuh yang kita perangi itu nggak kelihatan. Nah, ini yang rasanya nggak enaknya di sini. Kalau dulu kan kelihatan musuhnya. Orang Jepang pendek-pendek, mata sipit. Orang Belanda gede, tinggi, putih. Ya, ada yang merah gitu kan. Nah, sekarang ini musuhnya kita tuh nggak kelihatan. Musuhnya kita itu tidak kelihatan. Kalau saya ikutin ceramah-ceramah atau seminar-seminar, webinar itu, bagaimana supaya kita bisa menang? Cuma satu. Sebetulnya intinya itu cuma satu, adalah imun itu. Imun tubuh kita itu harus kuat. Kalau imun tubuh kita kuat, biar virus itu datang, masuk, dia akan gugur. Gitu ya. Nah, imun itu bisa kuat kalau kita tidak stres. Kalau kita tidak terpekur, terus kita hopeless, putus harapan. Nah, itu imunnya akan drop. Nah, itulah kita mudah kena penyakit itu. Nah,
Bagaimana supaya imun tubuh kita tinggi? Selain vitamin C, vitamin D, vitamin E, adalah kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu dia menguatkan, dia memberikan pengertian kepada kita sehingga memang kita ada masalah, tapi kita dikuatkan oleh Tuhan. Setiap hari saya kalau berdoa, Tuhan terima kasih, hari yang baru pasti ada pengharapan yang baru. Itu cara saya menghibur diri, cara saya untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Hari yang baru selalu ada pengharapan yang baru, selalu ada kekuatan yang baru. Nah, waktu ini kita nggak tahu siapa yang akan pergi duluan menghadap Tuhan, gitu kan ya, kasarnya. Sebetulnya kita takut nih ngomong kayak begini, seolah-olah kita mau mati. Tapi kita sedang diperhadapkan pada kenyataan yang seperti itu. Orang yang tiba-tiba sehat katanya kena COVID gitu kan. Aduh, kena COVID itu sepertinya pengharapan 50% tuh udah hilang. Akankah sembuh atau kelewat gitu kan ya. Tetapi biarlah kita terus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, sehingga tidak ada ketakutan, tidak ada stres, imun tubuh kita tinggi, iman kita kuat, maka virus itu akan berguguran dengan sendirinya. Nah, pada malam ini kita akan belajar tentang Adonai Shalom, gitu ya. Shalom itu tulisnya sebetulnya bukan S-H-A-L-O-M, tapi S-Y. Kalau ngikutin abjad Ibraninya S-Y. Jadi Adonai Shalom. Benar kata Stan tadi, yang kita udah pelajari, YHWH atau Yod-He, Waw-He, itu adalah nama Allah yang sangat kudus sekali. Ya, dan enggak sembarangan orang bisa sebut. Orang Ibrani, orang Israel sendiri ketika ketemu abjad YHWH itu, mereka langsung akan berkata Adonai. Ya, jadi di Israel sendiri tidak ada kata Jehovah. Jadi mereka pakai kata Adonai. Jehovah itu oleh sarjana-sarjana barat mereka menggunakan Jehovah Shalom. Artinya Tuhan damai sejahtera. Ternyata setelah nanti kita belajar tentang Jehovah Shalom, kita akan tahu Shalom yang Tuhan berikan itu berbeda dengan shalom yang dunia berikan. Ya, tadi udah disinggung Samuel. Kalau shalom dari dunia ini bagaimana damai sejahtera yang dunia berikan? Kita punya duit, kita pergi tur keliling dunia. Kita makan enak, tidur nyaman. Dengan duit bisa segalanya, kita rasa aman. Terus kita bilang damai hidup kita, gitu ya. Atau di dalam rumah tangga kita sepertinya nggak ada persoalan, semuanya baik, itu damai, itu juga betul gitu ya. Tetapi nanti dari sini kita belajar ya bahwa Adonai Shalom yang Tuhan berikan itu sangat berbeda. Kalau dunia kita nikmatin tur, kita puas, kita aman, kita bilang kita damai. Ya, jadi di akhir persoalan itu selesai baru damai, gitu ya. Tapi shalom yang Tuhan berikan itu di awal. Di awal sebelum kita mengalami berbagai masalah, Allah berikan dulu damai sejahtera itu buat kita. Jadi bukan di akhir. Nah, kita baca malam ini kita ambil dari cerita Gideon. Kita buka Alkitab kita, Hakim-Hakim 6 ayat 24. Hakim-Hakim 6 ayat 24. Hakim-Hakim 6 ayat 24 berkata seperti ini. Ayat 24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan yang menamainya Tuhan itu keselamatan. Ya. Jadi dalam terjemahan Lai dia menerjemahkannya Tuhan keselamatan. Geser dikit coba Bang. Tuhannya huruf besar semua itu adalah YHWH. Kalau di dalam bahasa Ibraninya Tuhannya huruf besar semua itu adalah YHWH. Kalau Tuhannya cuma T huruf besar terus UHAN yang huruf kecil itu Adonai. Nah, jadi Tuhan itu keselamatan. Dalam bahasa Ibraninya ditulis Yod He Waw He atau YHWH Shalom, ya, Allah damai
sejahtera. Jadi agak berbeda sedikit. Tapi kalau kita baca keseluruhan daripada pasal 24 ini, itu juga nggak salah kalau dibilang Tuhan itu keselamatan, karena dari damai sejahtera yang diberikan itu dan ada keselamatan, ya. Jadi ada keyakinan, ada damai sejahtera, ada keyakinan, lalu ada keselamatan yang Tuhan berikan. Ya, di sini ada tulisnya Tuhan itu keselamatan, dalam bahasa Ibrani-nya YHWH Shalom, ya. Jadi Jehovah Shalom itu apa? Dia adalah Tuhan pemberi damai sejahtera di hati, di jiwa, di pikiran, di tubuh kita. Jadi lengkap, ya, ya, pemberi damai yang seperti itu. Nah, jadi kalau kita nanti di besok-besok atau nanti malam kalau kamu mau ceritanya lebih banyak, lebih lengkap lagi, bacalah keseluruhan pasal 6 ini. Bagaimana Gideon dipilih oleh Tuhan. Nah, Gideon itu orang yang pemalu, dan firman Allah katakan dia pengecut. Ya, pengecut, dia orang yang bukan pemberani. Gitu. Nah, ketika Allah mau mengutus dia kan minta tanda. Kalau guru-guru sekolah minggu pasti akan tahu, dia minta tanda. Nah, Tuhan beri tanda, dan Tuhan juga berkata, aku menyertaimu. Jadi di dalam pasal 6, ayat yang ke-12 dan ke-16, di situ Tuhan 2 kali berbicara kepada Gideon, aku menyertaimu. Aku menyertaimu. 2 kali untuk menguatkan Gideon bahwa jangan takut. Kan Gideon sempat bertanya, kenapa kalau engkau menyertai aku, kenapa engkau berikan aku ujian seperti ini, gitu ya. Tapi Tuhan tetap utus Gideon, bukan orang yang hebat, bukan yang sudah punya prestasi luar biasa, tapi Tuhan tahu hatinya Gideon, maka dia dipilih. Nah, ketika Gideon yakin bahwa Tuhan memang mau mengutus dia, maka dia mendirikan mezbah. Ini Gideon belum berperang loh. Gideon belum berperang. Gideon pada waktu itu bangsa Israel sedang menghadapi kesusahan yang besar. Kesulitan ekonomi di mana hasil dari tanaman dihancurkan oleh musuh. Siapa musuhnya? Yaitu orang Midian, ya. Udah hasil tanaman dihancurkan, terus dirampok, ya. Jadi mereka orang Israel harus lari ke gua-gua, ke pedalaman-kedalaman, ke gunung-gunung, mencari tempat-tempat persembunyian. Jadi ketika Gideon diutus, suasana seperti itu. Dan ketika Tuhan berkata di dalam pasal 6 itu 2 kali, bahwa aku menyertai engkau ketika Gideon dipilih untuk diutus, di situ Gideon baru yakin. Ya, dia yakin Tuhan menyertai dia, timbul satu keberanian yang luar biasa. Nah, ini ayat 34. Ayat 34 kita baca ini selintasan aja, ini selintasan aja. Ayat 34 dari pasal 6, coba perhatikan. Pada waktu itu, Roh Tuhan menguasai Gideon. Nah, ini ingat pelajaran kemarin kan? Ruach HaKodes, ya. Ingat pelajaran Ruach HaKodes, Roh Allah, Roh Kudus, dan Ruach Elohim, ya. Di sini pada waktu itu Ruach Elohim menguasai Gideon, ya. Jadi setelah Gideon yakin bahwa pengutusan dia disertai oleh Allah, dia mendirikan mezbah, dan dia namai mezbah itu Tuhan itu keselamatan, atau Yod-He-Waw-He itu Shalom. Yod-He-Waw-He, YHWH Shalom. Adonai Shalom, Tuhan pemberi damai sejahtera. Itu di dalam bahasa aslinya. Jadi kita lihat betapa di dalam perjanjian lama, orang-orang yang dipilih itu semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau dalam perjanjian baru disebutnya Roh Kudus, dalam perjanjian lama adalah Ruach Elohim. Ya, jadi saya ulangi sedikit. Saya ulangi sedikit. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu sudah ada, namanya Ruach Elohim.
Dan itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang diutus oleh Tuhan. Tapi Ruach HaKodes atau Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, itu perbedaannya Ruach Elohim dan Ruach HaKodes di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu sedikit intermezzo, ya. Nah, kita kembali lagi kepada ayat 24. Jadi damai sejahtera, Adonai Shalom itu, Shalom damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu bukan di akhir, tapi di awal. Ini bedanya damai sejahtera dunia dengan damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera dunia beres dulu semuanya, baru damai. Tapi damai sejahtera Tuhan diberikan dulu damai sejahtera, terus kita mampu melewati semua persoalan sampai selesai, akhirnya kita menjadi orang yang menang. Nanti kita lihat contohnya di dalam ayat-ayat yang akan kita baca. Jadi Allah, cara kerjanya Allah adalah seperti itu, ya. Damai di awal, jadi sebelum ada bahaya, sebelum ada ketakutan, sebelum ada kekhawatiran, Allah telah berikan dulu damai sejahteranya buat orang yang diurapinya, buat orang yang diutusnya. Ya, jadi Allah beri itu semua sehingga kita punya keyakinan, kita punya kekuatan, akhirnya kita bisa melakukan kehendak Allah. Seperti Gideon, diurapi Allah dan dia yakin Allah menyertai dia dan akhirnya dia baru berani. Nah, di sini ada pertanyaan, kapan Tuhan jadi damai sejahtera? Kita lihat di sini pada waktu Gideon bangun mezbah Tuhan, umat Israel sedang dalam kesusahan ekonomi. Ya, artinya bukan lagi happy atau semuanya beres, bukan loh. Jadi Gideon menamakan mezbah yang dia bangun itu adalah Adonai Shalom, waktu bangsa Israel dalam kesusahan ekonomi, di mana hasil tanaman dihancurkan, mereka dirampok oleh orang Midian, sehingga mereka harus bersembunyi di gua-gua, di gunung-gunung, di tengah-tengah masalah itulah sebelum semuanya beres dan Gideon belum punya tentara sama sekali. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Shalom bagi Gideon. Nanti kita lihat di pasal 7 bagaimana Gideon punya pengikut, rakyat, tentara itu disaring oleh Tuhan. Dari 32.000 orang dikurangin menjadi 22.000. Dari 22.000 dikurangin. Dari 10.000, 9.700-nya disuruh minggir. Hanya tinggal 300. Luar biasa kan? Kalau Tuhan menyertai, dia berikan damai sejahtera, dia berikan keyakinan kepada kita dan janji Immanuel bahwa Allah menyertai kita, menyertai Gideon, maka Gideon mampu. Bukan dengan wow, so abrek-abrek tentara, bukan. Cuma dengan 300 orang pilihan yang menjadi tentara pengikut Gideon, Gideon bisa memenangkan peperangan itu melawan orang Midian. Yang tadinya sudah mengintimidasi mereka, menekan mereka, sudah menghancurkan ekonomi mereka dan membuat mereka dalam ketakutan. Nah, ini kita lihat cara kerjanya Allah berbeda dengan dunia ya yang kita alami. Dan kita juga kalau belum mengerti, kita selalu bilang ketika semuanya beres itu aku damai banget hatiku. Padahal Tuhan, kalau kita belajar Alkitab ini banyak sebenarnya contoh-contoh, tapi dengan waktu yang singkat kita nggak bisa belajar sampai mendetil begitu. Jadi bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan itu di awal peperangan, ya. Mungkin saat ini kita juga punya peperangan rohani, ya. Jadi tentang firman Tuhan tentang Adonai Shalom ini cocok banget buat saya gitu ya. Saya percaya cocok juga buat Anda sekalian ya. Bahwa kedamaian itu Tuhan beri di awal. Ketika kita lagi dalam peperangan, dia berikan damai supaya kita kuat, supaya kita mampu melewati ini semua. Nah, terus kita lanjut lagi.
Yang tadi Hakim-Hakim 7, tapi sebelum setelah peperangan selesai baru ada Adonai Shalom, itu malah sebelumnya. Jadi di awal Tuhan sudah nyatakan. Nah, sekarang gini, kita lihat gini ya. Kalau kita lihat tadi dikatakan Tuhan beserta dengan kita, Immanuel kan ya. Nah, sebelum Gideon diutus sudah diberi damai sejahtera, Gideon yakin akan keselamatan yang Tuhan janjikan. Ini semua udah saya tadi jelaskan, 2 kali Tuhan berkata meyakinkan Gideon dan umat Israel, aku menyertai engkau ya. Yesus adalah Immanuel kita. Bukankah begitu di dalam perjanjian baru kita diajar waktu Yesus lahir ya. Terus Allah berkata berikan dia nama bayi itu nama Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Jadi nama-nama atribut Allah itu semua mengarah kepada Yesus ya. Beberapa waktu yang lalu kita belajar. Jadi YHWH Shalom itu dia adalah Yesus. Dia adalah Immanuel kita. Ini janji Tuhan pada kita pada waktu Yesus lahir bahwa dia menyertai kita. Maka kita juga nggak perlu takut gitu ya. Terus di dalam perjanjian baru Yesus mengajar tentang arti sebenarnya damai. Nah, ini kita lihat sebentar ayat ini. Yohanes 14 ayat 7 sampai dengan 28. Kita baca, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ya, nah ini ayat dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum penyaliban. Nah, setelah Yesus mengajar ini kepada murid-muridnya, menjanjikan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu nanti, setelah itu Yesus akan masuk di dalam di mana dia dihianati, di mana dia akan disiksa, ya, dia akan disalib, mati disalib buat kita, ya. Tapi sebelum itu Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Jadi setelah itu ada peperangan rohani yang luar biasa di mana Yesus harus mengalami siksaan. Nah, kan sekarang jadi pertanyaan, kenapa Yesus bisa berkata, ya, kenapa Yesus bisa berkata seperti itu? Padahal setelah itu dia akan ditangkap, dia akan dicambuk, dia akan dihina, dia akan disalibkan, dan dia akan mati untuk kita. Kita baca ayat yang ke-28. Dari Yohanes tadi ya, kita baca ayat yang ke-28 berkata seperti ini. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Bapa lebih besar daripada aku, ya. Jadi Tuhan, ya, Yesus ini dia punya hubungan yang dekat dan dia tahu siapa Bapaknya. Ya, jadi ada sebuah perhubungan yang intim antara Yesus dengan Bapaknya, ya. Ini Yesus masih di dunia dengan Bapaknya yang ada di dalam surga. Dia katakan sebab Bapa lebih besar daripada aku. Firman Tuhan bilang begini ya, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita. Kita akan juga memiliki sukacita karena kita mengenal siapa Bapa kita di surga. Jadi kita sangat penting untuk memahami firman Allah. Kenapa kita harus percaya kepada Dia? Kenapa kita harus mencintai Dia? Kenapa kita harus yakin akan janji-janji Tuhan? Karena ketika kita yakin akan janji Tuhan, ketika ya kita percaya punya hubungan yang akrab dengan Bapa, maka ada damai, sukacita, shalom itu Dia berikan kepada kita. Ya, itu penting. Jadi
Damai sejahtera itu tidak tergantung pada keadaan, pada situasi, pada kondisi. Jadi dia tidak tergantung begitu. Itu damai sejahtera yang daripada Allah, ya. Malah damai sejahtera yang Yesus ajarkan kepada kita, ya. Dia buktikan bahwa dia punya damai sejahtera, dan damai sejahtera itu dia berikan kepada orang yang percaya kepada dia. Setelah itu dia ditangkap. Bukan main-main, ya. Bukan main-main, luar biasa. Yesus mengenal siapa Bapaknya. Kita juga akan mengalami sukacita itu kalau kita mengenal Bapa, Jehovah Shalom. Ya, terus kita masuk dalam kesimpulannya. Kesimpulan. Ini kesimpulannya penting untuk kita memahaminya, ya. Nama-nama Allah dan sebutan atau atribut Allah kepada Yesus, contohnya YHWH yang tadi kita sebut, Yod, He, Wow, He, itu cara pelafasannya, atau Adonai Shalom, sebutan kepada Tuhan itu keselamatan, Tuhan itu pemberi damai. Jadi nama-nama Allah yang kita baca itu semua atribut-atribut nama Allah, artinya seperti El Shaddai, Jehovah Shalom, Jehovah Shammah, Jehovah Nisi, Jehovah Jireh, ya, atau Adonai, itu semua ada, atribut itu semua ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Yang kedua, dalam Hakim-Hakim 6 ayat 24 yang tadi kita baca, kita dengar, mengisahkan kedamaian, keselamatan yang dialami di zaman Gideon karena menang perang dari Midian, ya, yang tadi mereka diinjak, dihina, dirampok, dan mereka akhirnya menang, ya. Yang ketiga, nah, terus kan yang terakhir kita baca ayat Yohanes 14 ayat 7, apa hubungannya? Hubungannya adalah peperangan kita, apa itu? Hubungannya peperangan kita bukan lagi lahiriah, tetapi peperangan rohani, ya. Peperangan kita bukan lahiriah lagi, tetapi peperangan kita peperangan rohania, ya, rohani. Jadi dengan pembelajaran kita di dalam Yohanes 14 itu ada pesan-pesan Tuhan kepada murid-muridnya bahwa nanti mereka akan mengalami tekanan dan lain-lain, baik dalam penginjilan, juga mereka sudah mengalami tekanan kan waktu Yesus ditangkap gitu, ya. Tuhan udah beri gambaran dulu kepada mereka supaya jangan takut, Tuhan akan memberikan damai sejahtera, penyertaan Tuhan di dalam dan di lahiriah kita, di batin kita, ya. Jadi kita lihat damai sejahtera itu diberikan waktu di perjanjian lama dengan perkataan Adonai Shalom, Tuhan damai sejahtera. Di dalam perjanjian baru, damai sejahtera Adonai Shalom itu adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus itu maka dia berani berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, ya. Jadi pribadi Yesus sendiri sebagai Adonai Shalom itu dia berikan kepada kita yang percaya kepada dia, ya. Untuk apa? Menghadapi segala tekanan, peperangan, segala macam situasi yang kita alami saat ini. Dia selalu ada bagi kita. Immanuel, Allah beserta kita. Jadi bukan beserta untuk Gideon saja, untuk Daud, untuk Nabi Musa, bukan. Tapi dia menyertai kita sampai hari ini. Ketika kita mempercayai Yesus, Yesus itu adalah YHWH, Yod, He, Wow, He, ya, Adonai Shalom, Adonai Elohim, dia itu adalah Yesus Kristus. Semua ada di dalam pribadi Yesus. Begitu indah firman Allah, biar kita minta Tuhan supaya Tuhan terus terangi pikiran kita dengan penjelasan yang sangat sederhana, dengan hikmat daripada Tuhan, kita boleh lebih mengenal lagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengalami, bukan hanya mengenal, mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir kita sama-sama baca di dalam Efesus. Efesus pasal yang ketiga.
Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 13. Efesus berapa yang terakhir tadi? Efesus 2 ayat 13 sampai 16 kita sama-sama baca. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ya. Jadi Yesus itu adalah shalom kita, damai sejahtera kita. Dia juga yang menyelamatkan kita. Dia juga yang mempersatukan kita dengan Bapa setelah terputus akibat dosa. Ya. Ayat 15 katakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan shalom, damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh apa tuh? Nggak kebaca ya. Dengan Allah oleh salib, ya. Dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan persatuan pada salib itu. Jadi kita sudah diperdamaikan dengan Bapa, ya. Damai sejahtera dia berikan kepada kita, yaitu Yesus Kristus sendiri, dia berikan kepada kita, ya. Puji Tuhan, firman Allah tidak saya panjangkan. Setiap hari Kamis kita belajar sedikit demi sedikit. Kalau Tuhan kehendaki dan izinkan 9 Juli kita sudah bisa berkumpul di Babakan, ya. Doakan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Jadi walaupun nanti kita ketemu aturan protokol itu tetap kita taati gitu ya. Tetap kita jaga jarak. Kalau kita ke rumah teman juga ya, udah jangan terlalu kumpul banyak-banyak orang, tapi kita pakai jarak lah. Nanti kita di gereja juga kita sih boleh bilang kita dilindungi Tuhan, tapi kan virus kita tidak tahu ada di tubuh siapa. Apakah kita orang tanpa gejala gitu, kita juga nggak tahu, tapi tetap kita berhikmat, kita jaga sanitizer itu. Saya juga buat nanti kita ibadah sekinah, kita semua ikutin aturan itu. Kita akan cuci tangan, pakai sanitizer, dan nggak tahu nih maskernya bagaimana, apa kita mau pakai face shield gitu ya. Sebab WHO juga menganjurkan untuk kita pakai face shield itu, karena droplet itu ketika kita berbicara itu sebetulnya dropletnya udah keluar, apalagi kita bebangkis gitu ya. Jadi nanti kalau kita sakit demam, ya kalau dulu kan kita paksain kita datang, mungkin sekarang untuk saat ini kalau kita lagi demam kita mungkin nggak datang ke gereja ya, kita istirahat ya supaya nggak bikin orang-orang paranoid gitu ya. Puji Tuhan, biarlah selama masa ini sampai kita sekarang kan lagi masa transisi new normal. Tiap hari, 2 hari terakhir ini udah nambah, setiap harinya 1000 lebih. Tadi Samuel Panjaitan juga udah posting, itu data-data yang keluar, itu juga harus menjadi perhatian kita gitu ya. Supaya tetaplah kita jaga, jangan anggap enteng karena musuh kita nggak kelihatan. Itu semua tujuan iblis. Bikin kita takut, bikin kita khawatir, bikin kita nggak damai sejahtera. Ya, ingat misinya keluarga Sekinah ya, sepanjang tahun 2020, Yohanes 10 ayat 10 bahwa iblis datang untuk membunuh, dia mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, sekarang kita bisa lihat kan ya, ini pekerjaan iblis udah mulai kelihatan. Ya, antikris belum datang, tapi Antikris belum masanya, gitu maksud saya, belum masanya, tapi kita lihat iblis sudah mulai
buka pintu, ya. Dia udah mulai bekerja. Nanti mungkin kita sekarang semua lagi menuju kepada masa antikris. Jadi kita harus kuatnya ya, tapi kita jangan takut. Terus aja dengan keyakinan kita kepada Tuhan. Sampai berapa umur kita tidak tahu. Yang penting pokoknya akhir hidup kita ada di dalam Tuhan dengan iman yang kuat dan tinggi. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Yang tidak bergabung, kita kasih info ke teman-teman supaya nonton YouTube-nya. Dan kita semua sama-sama diberkati. Nanti Bapak Freddy akan berdoa syafaat untuk kita semua dan untuk gereja, untuk bangsa dan negara kita. Makasih. Mari kita berdoa. Halo. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau malam hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami di Zoom ini semua anugerah Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah, biar itu tertanam di hati dan pikiran kami. Kami bersyukur Tuhan sudah ajarkan kami dan Tuhan sudah sertai kami, bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera dan keselamatan buat kami, yang tidak dapat kami ukur dengan apapun. Begitu besar kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk lebih dekat, lebih intim, lebih mengenal Engkau lebih jauh lagi ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber penghiburan kami, sumber damai sejahtera kami. Hanya Engkaulah yang mampu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sudah memberikan damai sejahtera di dalam peperangan. Di awal pun Tuhan sudah memberikan kami damai sejahtera. Beda dengan orang dunia yang di akhir baru dia mendapatkan damai sejahtera. Tapi kita, anak-anak Tuhan, di awal sudah diberikan damai sejahtera, sehingga ada peperangan pun kita bisa menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu besar kasih dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa, kalau nanti di awal Juli, bulan 6 sudah mulai, Tuhan tolong supaya nanti ibadah-ibadah yang dilaksanakan semua dapat berjalan dengan baik. Tuhan pimpin kami semua yang terlibat, sehingga semua dalam acara-acara ibadah ini dapat berjalan dengan tertib, dengan aman, dengan penuh sukacita. Walaupun kami mempunyai Engkau ya Tuhan Yesus, kami tidak takut dan khawatir, tapi kami juga diberi hikmat. Kami harus menjaga kesehatan, harus mengikuti protokol kesehatan pemerintah, sehingga kami semua selalu dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, baik dari pemimpin kami, dari presiden, sampai ke tingkat yang paling kecil, tingkat RT, maupun para dokter, para medis, para perawat, para relawan. Tuhan beri hikmat, akal budi pikiran yang sehat, yang jernih, supaya dia dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga COVID-19 ini bisa cepat berlalu. Sehingga semua, baik kami yang usaha, yang bekerja, maupun yang sekolah, bisa mengikuti seperti normal seperti dulu lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk keluarga Sekina, khususnya semua teman-teman kami, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang mendapat jalan buntu Tuhan berikan dia jalan keluar. Kita harus tetap semangat, karena kita mempunyai Tuhan Yesus. Mungkin permasalahan kita tetap ada. Baik kita maupun siapapun di dunia ini tidak pernah lepas dari permasalahan. Tapi kita mempunyai Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kita, yang selalu memberikan damai sejahtera buat kita, sehingga kita beda dengan orang dunia. Apapun permasalahan yang kita hadapi, kita tetap bisa tenang, sabar, bijaksana, dan berani menghadapi permasalahan, karena kita tahu kita mempunyai Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah selesai dibawakan, biarlah itu terus tertanam di hati dan pikiran kami. Tuhan pakai Tante Nila sebagai ketua wadah kami untuk selalu memberikan ajaran-ajaran yang membuat iman percaya kami semakin tumbuh dan semakin dewasa dalam Engkau. Beri kesehatan juga buat Om Nawi dan keluarganya. Tuhan berkati mereka semua, biar dia juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati juga semua pelayanannya. Juga teman-teman kami di Wadah Sekina, biar kami wadah ini terus tumbuh dan berkembang, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga wadah ini adalah wadah yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu besar kasih dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami yang sederhana ini. Sempurnakanlah doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini dengan kerendahan hati kami.
Kami ucapkan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga teringat dengan kekasih-kekasih kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan tolong, hanya Engkau lah yang mampu mengatasi ini semua ya Tuhan. Biar kira Tuhan tolong yang lemah, yang sedang baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Biar Tuhan tolong semua, baik oma-oma yang sudah usia lanjut. Tuhan tolong mereka semua yang biar kiranya Tuhan jamah dia dengan bilur-bilur-Mu, dengan darah kuasa-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan dicukupkan, yang mendapat jalan buntu, Tuhan berikan dia jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa dan keran hati kami, hanya di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Oke deh, kita selesaikan aja ya. Mungkin karena mau cerita. Oke. Masih Terima kasih. beberapa kali lagi kita Zoom meeting seperti ini, kita manfaatin aja ya. Tuhan berkati semuanya. Selamat Tuh. Thank you. Sampai jumpa lagi.